A professional website is crucial for success in today's digital world. Trust your site to go. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation,
we sing together? You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail, is right. Come on. You've never failed. Come on. And you won't stop now, Jesus. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita bersyukur sore hari ini buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di sepanjang hari ini. Kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan Bapak Ibu, tapi semua karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah bagi setiap kita. Mari sore hari ini kita datang kepada Tuhan, membawa segenap yang terbaik dari kita hanya untuk Tuhan. Sebagai wujud rasa syukur kita buat segala kebaikan Tuhan yang tidak terukur di dalam hidup kita. Mari sebelum kita akan memulai ibadah doa malam kita sore hari ini, saya mengajak kita semua, mari kita bersatu hati, kita datang ke hadirat Tuhan. Mengucap syukur buat kasih-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami datang membawa segenap yang terbaik. Biarlah kiranya Engkau melayakkan setiap kami sore hari ini Tuhan, untuk kami bisa datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Oh Yesus, kami undang Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Jika ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, kami tinggikan musika di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu hadir dan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami. Hanya kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, sore hari ini kami datang. Ini rindu kami Tuhan. Kami mau semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembahmu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Selalu berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembahmu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Biar lagu ini bukan hanya sekedar pujian Bapak Ibu. Mari ini bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik sore hari ini buat Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kita buat kebaikan. Mari nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati. Mari katakan, Tuhan, ku datang padamu. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembahmu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Ini hidupku, ini hatiku,
selalu berkenan kepadamu. Oh, berkenan kepadamu Tuhan. Oh, kami mau hidup, kami berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, kami mau tinggikan Engkau Yesus, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna. Bagi hidup kami Yesus, kami bersyukur, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, sungguh teramat baik bagi hidup kami. Mari sore hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari angkat suaramu bagi Tuhan. Mari bermazmur buat namanya yang kudus. Mari bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah beri buat setiap kita. Engkau baik Tuhan, sungguh, 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 sungguh teramat baik. Engkau Tuhan, sungguh baik, kasih-Mu tak terduga bagi setiap kami Tuhan. Kau angkatku jadi anak-Mu, sungguh kami bersyukur Yesus. Oh Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku, alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari katakan lebih sungguh lagi, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku, alat bagimu, biarlah hidupku selalu berkenan kepadamu. Oh, ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan. Pakai hidupku, alat bagimu, biarlah hidupku
selalu berkenan kepadamu. Inilah yang kuradungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kuradungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, hatiku bersuka karena-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh,
setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Nyala manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, katakan lebih lagi. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari seluruh jemaat Tuhan, saya percaya kalau sore hari ini Tuhan adakan buat kita. Bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya maksud untuk menjamah hatimu. Maka sore hari ini mari kita buka hati buat Roh Kudus menjamah kita. Jangan jadikan ini rutinitas. Setiap Kamis kita berdoa bersama, bukan. Tapi jadi kesempatan yang manis hari ini. Mata Tuhan melihat pergumulanmu, mata Tuhan melihat hatimu, dan hari ini saatnya kau berjumpa dengan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ke arah Tuhan. Tanda kita menyerah di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Mari sembah, mari tinggikan Dia. Lebih dari semua masalahmu, Dia jauh lebih besar. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, Mari lawat kami Tuhan. kami bersyukur, Kami mau jumpa Tuhan. kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena Kau ajaib. Kau dahsyat lebih dari segala masalahku. Haleluya. Haleluya. Kami mau sembah Raja di atas segala raja, Allah kemenangan kami. Terpujilah Tuhan. Biarkan hati kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang setuju kalau Tuhan Yesus itu dahsyat? Siapa yang setuju Tuhan itu baik? Boleh tos kanan kirinya katakan Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali sore hari ini ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kesempatan yang manis buat saya, baru pertama kali melihat Bapak Ibu Saudara dan saya lihat ada kemuliaan Raja di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Saudara-saudara, boleh saya kenalan dulu?
Katanya kalau enggak kenal enggak sayang ya. Kalau sayang biasanya ngajak makan. Wish. Puji Tuhan. Nama saya Abram Ali Sahara, terlahir dengan nama itu. Saya melayani di sebuah gereja di ujung barat Kota Blitar. Namanya GSCA Eklesia, berada di Perumahan Pakunden. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu Perumahan Pakunden, di situ ada gereja yang sudah lama sebenarnya, tapi banyak orang yang tidak tahu. Biasa karena nyelempit di perumahan. Tapi puji Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan di sana, dan saya percaya di tempat ini pun Tuhan sedang menyatakan pekerjaannya. Nah, saudara-saudara, saya senang sekali. Kenapa? Karena gereja yang berdoa adalah gereja yang menyiapkan dirinya untuk satu perkara besar. Loh, gak ada amin? Nah gitu dong. Gereja yang berdoa, umat Tuhan yang berdoa, sedang menyiapkan dirinya untuk satu perbuatan besar Tuhan. Saya dan saudara harus siap untuk pekerjaan besar Tuhan itu, amin. Saya percaya hari ini yang datang doa kira-kira 200 orang. Tahun depan Tuhan tambahkan lagi. Lewat waktu ke waktu, lewat doa saudara, banyak jiwa diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali ada bersama dengan Jemaat Betani Yestoya Blitar, gereja yang amat terkenal di Kota Blitar. Tepuk tangan buat gereja Betani Yestoya, dan puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman, Bapak Ibu Saudara. Di sini waktunya ditulis 1 jam 30 menit. Wah, agak panjang ya, 1 jam 30 menit, tapi kita nikmati bersama, amin. Oke, saya siapkan satu PowerPoint yang bisa kita lihat bersama, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita sama-sama melihat ada satu tema yang saya bawa hari ini, better than others. Ya, lebih baik dari yang lain. Ada sesuatu yang lebih baik yang saya dan saudara miliki, yang Tuhan anugerahkan buat kita. Apa itu? Iman kita. Sama-sama katakan iman kita. Ya, Alkitab katakan iman kita yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa iman kita adalah lebih baik daripada yang lain. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ada yang hafal? Kalaupun tidak hafal, saya yakin hari ini kita semua mendadak hafal, karena di depan ada. Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah apa? Sama-sama katakan dasar. Saya percaya hari ini mungkin ada sebagian kita yang puasa, tapi pastinya sudah berbuka puasa sebelum doa ke sini kan? Betul ya? Pasti bisa lebih kuat. Sama-sama katakan iman adalah dasar, saudara-saudara. Iman adalah dasar, saudara-saudara dikasih Tuhan. Artinya iman adalah yang mendasari. Iman adalah yang melatar belakangi. Iman adalah fondasi, saudara-saudara. Dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman tidak membuat kita berada dalam imajinasi. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Iman tidak membuat kita berada dalam lamunan. Iman tidak membuat kita hanya berangan-angan. Tapi iman membuat kita mampu merealisasikan harapan kita. Iman mampu membuat kita merealisasikan harapan kita. Berikutnya dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama juga, iman adalah bukti. Sama-sama tepuk kanan kiri katakan bukti. Saya percaya Pastor Johannes agak kesulitan mau nepuk kanan kirinya ya. Iman adalah bukti, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi iman akan mendorong saya dan saudara untuk merealisasikan harapan yang mungkin hari ini saya dan saudara belum lihat.
tapi itu akan membuktikan di waktu yang Tuhan tetapkan bahwa iman kita tidak sia-sia. Apa yang kita imani pasti terjadi. Itu iman. Iman begitu dahsyat dan iman itu anugerah Tuhan. Ya, iman itu enggak dapatkan kita secara cuma-cuma, saudara. Ada harga yang harus dibayar dan kalau kita mau bayar yang namanya iman ini kayaknya enggak mampu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, di sanalah kita juga mendapatkan karunia iman. Mendapatkan anugerah iman itu buat kita. Sehingga melalui iman, sekali lagi saya mau katakan, kita bisa merealisasikan harapan-harapan kita. Yang mungkin hari ini belum kita lihat. Tapi di waktu mendatang, ketika Tuhan menentukannya buat kita, kita akan lihat buktinya. Dan kita akan nyatakan bahwa iman itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca, kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, waduh, baru pertama kali diundang khotbah di sini udah ngasih PR lagi ya. Disuruh baca lagi satu perikop Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di rumah satu perikop di Ibrani 11 mulai ayat yang pertama sampai habis Bapak Ibu Saudara. Di sana Bapak Ibu Saudara akan ternganga melihat betapa dahsyatnya kinerja iman. Ya. Betapa dahsyat kinerja iman ini. Gak bisa disepelekan, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Iman sebesar biji sesawi bisa mindahno gunung. Loh, hebat sekali ya. Hanya sebesar biji sesawi bisa mindahno gunung. Apakah saudara masih percaya dengan hal itu? Saudara dan saya harus percaya. Saya percaya iman akan membuat kita menyatakan mujizat. Jadi mujizat itu enggak hanya dinyatakan pada zamannya Tuhan Yesus. Tapi sampai hari ini Allah bekerja dengan caranya yang kreatif di atas akal kita. Dan iman kita merealisasikan apa yang di atas akal tadi menjadi nyata di depan mata kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu karena tadi saya katakan bahwa iman tidak bisa kita beli karena harganya terlalu mahal. Oleh sebab itu Allah sendiri harus menjadi sama dengan kita manusia sampai akhirnya dia disalib, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mati di kayu salib dan akhirnya kita beroleh karunia yang namanya iman tadi. Sehingga pada akhirnya oleh karena pengorbanan Yesus kita memperoleh iman tadi, saudara-saudara. Maka iman yang paling tepat harus kita tujukan kepada Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Iman harus kita tujukan kepada Yesus Tuhan kita. Setuju? Saudara melihat saya agak sedikit melotot nih. Belum 30 menit, saya yakin belum 30 menit. Hari ini saya menyampaikan ada 37 poin. Jadi sabar aja ya. Kan 1 jam 30 menit. Amin. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, iman yang tepat adalah iman yang ditujukan kepada siapa? Yakin pun enggak toh ini ya. Wah, bahaya ini. Iman yang tepat harus kita tujukan kepada Yesus, saudara-saudara. Gak boleh ada yang lain. Yesus harus jadi satu-satunya tujuan iman kita. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh kita beriman kepada keadaan. Tidak boleh kita beriman kepada waktu. Halah, nanti waktu yang akan menyelesaikan semuanya. Omong kosong, saudara-saudara. Waktu tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa kalau saudara tidak ambil keputusan. Dan keputusan yang paling tepat adalah saya dan saudara hari ini bersama di tempat ini karena kita beriman kepada Yesus. Kenapa sih harus beriman kepada Yesus? Ada alasannya. Ibrani 11, 39 sampai 40. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40, mari kita lihat bersama-sama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sana kita bisa lihat. Di sana dikatakan dan mereka semua. Saudara tahu siapa mereka semua ini? Saya yakin saudara tidak tahu. Amin. Wah, ini tidak tahu apa tidak ngaku ini ya? Agak beda-beda tipis ini ya.
dan mereka semua. Nah makanya nanti di rumah baca dari ayat pertama sampai ayat 40. Siap? Wah, yang bilang siap barusan yang masuk surga ini kayaknya. Siap? Oke. Jadi kalau kita baca saudara-saudara dari ayat 1 sampai 40, di situ LAI memberikan judul saksi-saksi iman. Betul ya? Alkitab kita sama atau ya? Sama-sama orang Kristen tau kita ya? Takutnya Alkitabnya beda. Nah, saudara-saudara di sana dikasih judul saksi-saksi iman. Dan kalau saudara baca, di sana akan muncul nama-nama besar yang oleh penulis kitab Ibrani disebut sebagai saksi-saksi iman. Di sana ada yang namanya Habel. Saudara kenal yang namanya Habel? Di sini ada yang namanya Habel? Tidak ada. Tapi di Alkitab ada yang namanya Habel. Dan saudara tahu kisahnya. Di dalam Ibrani 11 itu juga ditulis ada yang namanya Nuh. Saudara kenal sama yang namanya Nuh? Wah, hebat sekali Pak, sudah kenal. Saya loh belum kenal. Nanti kita pulang sama-sama, tolong saya dikenalkan Pak ya. Saya yakin belum pernah ketemu. Jangan-jangan Bapak keponakannya. Bercanda ya Pak ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di sana ada yang namanya Nuh. Ada juga yang namanya Abraham. Tapi bukan Abraham yang hari ini ada di sini, Abraham yang lain. Abraham bapak orang beriman, saya cucunya. Ada juga yang namanya Ishak, Yakub dan sebagainya, saudara-saudara. Jadi yang dimaksud oleh kitab Ibrani pasal 11 ayat 39 dan semuanya itu ya orang-orang yang dimaksud sebagai saksi iman tadi. Ada Nuh, ada Habel, ada Abraham, ada Ishak dan sebagainya yang ditulis di sana. Tapi mari kita baca bagian selanjutnya. Begitu luar biasa bagian ini saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mana tadi? Oh ini, ketemu Bapak Ibu Saudara. Nah, dan mereka semua tidak memperoleh apapun yang dijanjikannya itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang apa? Sama-sama katakan lebih baik. Taruh tangan kanan di dada, katakan saya mendapat yang lebih baik. Lebih baik daripada saksi-saksi iman tadi Bapak Ibu Saudara. Abraham gak dapat apa yang saudara dapatkan. Bukan Abraham yang ini, yang di sono tadi. Ya. Nuh gak dapatin apa yang saudara dan saya dapatkan hari ini. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita. Kita mendapatkan yang lebih baik. Kita mendapatkan yang lebih baik. Sekalipun Abraham, Nuh, Ishak, Yakub, mereka juga beriman. Mereka bukan tidak beriman. Tapi karena waktu mereka hidup, Yesus belum menyatakan dirinya. Bukan berarti Yesus pada zaman itu enggak ada. Tapi Yesus belum menyatakan dirinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka enggak dapat janji seperti yang dijanjikan kepada kita. Karena Yesus sudah datang buat kita, saudara-saudara. Dan hari ini kita beriman kepada Yesus. Makanya Ibrani tadi katakan, kita mendapat yang lebih baik. Bahkan lebih baik dari apa yang didapat Abraham, Ishak, Nuh, dan yang lain sebagainya yang ditulis di kitab Ibrani. Berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan kita. Dan yang lebih baik itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Yang lebih baik adalah ketika kita diperdamaikan dengan Bapak kita di sorga. Yang pertama itu, kita diperdamaikan dengan Bapak kita di sorga. Yang kedua, apa sih yang lebih baik yang kita terima? Ketika kita bisa mengutarakan semua hal yang ada di dalam benak kita ini kepada Bapak di sorga. Loh, kalau dipikir siapa loh kita ini, ya enggak? Kita ini terbuat dari debu tanah. Kita ini terbuat dari debu tanah. Ya toh? Belum lagi kalau tanahnya sengketa lagi. Enggak ya? Kita ini terbuat dari debu tanah. Intinya, kita ini enggak berharga. Kecuali tanahnya ada sebongkah emasnya gitu beda cerita.
Ya. Tapi intinya saudara-saudara, kita ini sebenarnya enggak berharga. Tuhan yang menjadikan kita berharga. Kita ini enggak layak. Tuhan yang melayakkan kita. Sehingga kita bisa memperoleh apa yang lebih baik. Allah mengusahakan sedemikian hebat buat kita. Amin. Kita harus bangga sama Allah kita. Tepuk tangan lagi buat Allah kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu betapa dahsyatnya ketika kita bicara tentang iman ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka setiap rumah tangga, setiap keluarga harus memelihara iman. Saudara-saudara, puji Tuhan. Selama 1 tahun ini saudara-saudara, saya melepas kejombloan saya setelah sekian tahun lamanya. Puji Tuhan. Ya, untung ada yang mau sama saya gitu loh. Ya. Saya dan istri itu setiap malam, kami tidak selalu bertemu setiap malam. Jadi kami bertemu hanya di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Waduh, ngenes banget ya. Tapi itu yang terjadi. Hanya bertemu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Walaupun kami tidak bertemu setiap hari, tapi kami berdoa bersama setiap hari. VC dong saudara. Teknologi sudah ada. Dan kami menikmati rumah tangga kami. Walaupun belum lama, masih 1 tahun. Tapi kami menikmati, Tuhan memberkati kami. Saudara-saudara yang diberkati itu bukan karena pendeta kok. Tapi orang yang beriman kepada Yesus, itu yang diberkati. Pendeta olehlah beriman kepada Yesus juga diberkati saudara-saudara. Kalau saudara-saudara, jadi saya mau katakan, pendeta yang tidak beriman kepada Yesus pun juga tidak diberkati. Yang diberkati adalah yang beriman kepada Yesus. Dan hari ini, saya dan saudara buktikan, kita sedang berada dalam satu iman yang sama kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Iman kita kepada Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu dampaknya luar biasa sekali. Salah satu jemaat di tempat di mana saya melayani, Tuhan izinkan saya melayani, ada seorang ibu yang cukup berumur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bayangkan, 19 tahun. Wah, itu kalau anak lahir procot, mulai metu di rumah sakit, ya, itu sampai dapat KTP loh saudara-saudara, ya enggak? Ini 19 tahun saudara-saudara. Ibu ini hidup dalam keadaan yang tentu tidak akan pernah diinginkan oleh semua ibu yang lain. Suaminya mendua hati. Selingkuh selama 19 tahun. Tapi ibu ini hebat ya. 19 tahun bertahan loh, diselingkuhi suaminya. Dan 19 tahun itu pula ibu ini berdoa untuk suaminya. Dan ketika selesai 19 tahun itu saudara-saudara, ya dia tidak akan tahu waktunya kalau 19 tahun ya. Tapi ibu ini tekun berdoa, tetap beriman kepada Yesus. Sampai tahun ke-19. Dan di tahun 19 itu Tuhan ubahkan suaminya. Hari ini suaminya jadi pelayan Tuhan yang hebat di gereja. Saya mau katakan sekali lagi, iman kita tidak akan pernah sia-sia. Iman harus ada di dalam keluarga kita, amin. Jangan sampai di tengah keluarga tidak memelihara iman. Mungkin saudara menatap saya dan bertanya begini, tapi suamiku dudu wong Kristen, istriku dudu wong Kristen. Ya ampun Pak, aku ngajak suamiku ke gereja, lebih mudah ngajak orang yang bukan Kristen ke gereja loh timbang suamiku. Ya ampun Pak, istriku lek diajak ke gereja Pak, wah, uangnya setengah mati Pak. Mungkin nunggu Tuhan sendiri yang ngomong baru dia mau ke gereja. Terus gimana ini? Bagaimana keluarga kami bisa menjaga iman kalau kasusnya seperti ini? Saya mau katakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imanmu akan menyelamatkan keluargamu. Mungkin hari ini suamimu, istrimu, anak-anakmu belum ada bersama dengan engkau. Tapi imanmu, ketekunanmu dalam beriman itu akan menyelamatkan keluargamu. Keadaan semenghimpit apa sih yang gak bisa Tuhan bebaskan saudara-saudara? Kuncinya cuma satu, apa tadi? Iman. Ingat tadi di awal saya katakan bahwa iman adalah
dasar, alasan, latar belakang yang akan membuat saudara membuktikan apa yang saudara harapkan itu pasti Tuhan kerjakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi iman yang benar saudara-saudara yang dikasih Tuhan adalah iman yang mengarahkan saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Iman yang benar akan mengarahkan saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Mari lihat kanan kiri saudara. Loh. Puji Tuhan tidak ada yang tidur ya. Puji Tuhan. Tapi mari kita lihat kanan kiri saudara. Mana yang lebih saudara banggakan? Hari ini atau ketika kursi itu penuh? Saya yakin saudara akan lebih senang kalau kursi-kursi yang disediakan itu penuh. Betul enggak? Maka dimulai dari iman yang kecil akan membuahkan ledakan yang besar, yang dahsyat. Kalau iman itu engkau jaga di tengah keluargamu, maka saya percaya keluargamu akan jadi keluarga yang dahsyat. Dahsyat bukan hanya bicara tentang ekonomi, saudara-saudara. Tapi dahsyat itu bicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Ingat, orang yang ditolak oleh Tuhan adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya kan? Tapi kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, artinya saudara akan disambut oleh Tuhan kita Yesus Kristus satu kali kelak. Bukankah itu yang kita rindukan bersama-sama? Dan akan lebih menyenangkan lagi kalau saudara ketika menghadap Tuhan bisa bersama-sama dan melihat bahwa ada orang-orang yang saudara kenal di bumi ini bisa juga bersama-sama dengan saudara di kerajaan surga. Itu menyenangkan sekali, betul nggak? Siapa bapak-bapak di sini yang hadir yang tidak sayang sama istrinya? Ngaku. Ini tidak berani angkat tangan, ini tidak berani ngaku atau malu? Saya percaya orang Kristen semua sayang istrinya. Amin? Amin, Pak? Bapak sama istri hari ini? Lelah kok jauh sekali? Tidak lagi berantem kan hari ini ya Pak ya? Puji Tuhan. Bukan berarti Bapak jauh-jauhan nanti takut positif lagi kan Pak? Oh enggak ya? Tapi saya percaya hari ini semua kita suami-suami yang datang bersama istri pasti sayang sama istrinya, betul ya? Wush. Gayamu jomblo yang ngomong betul? Enggak ya? Tapi intinya saudara-saudara yang kasih Tuhan, peliharalah iman itu di tengah keluarga. Karena iman yang kecil saja akan membuat keluarga saudara menjadi semakin dahsyat di mata Tuhan. Saudara akan melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat, tapi saudara bisa buktikan. Apa yang tidak didengar oleh telinga, yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu akan dinyatakan ketika saudara dan saya punya iman kepada Yesus. Amin. Bapak-bapak imannya harus kuat. Amin. Ibu-ibu jangan mau kalah sama bapak-bapak. Amin. Imannya juga harus kuat. Orang-orang muda, walaupun masih muda, jangan mau diremehkan sama yang sudah senior. Imannya harus jauh lebih kuat. Semua kita hari ini kan orang muda ya, kayaknya saya lihat tidak ada yang di atas 17 tahun hari ini ya. Kita harus punya iman yang kuat. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulang dari doa malam hari ini, sekali lagi saya mau katakan, iman adalah dasar. Imanmu kepada Yesus adalah alasan untuk pengharapanmu. Ketika kamu berharap tentang sebuah pemulihan dan kamu beriman kepada Yesus, kamu akan membuktikan yang hari ini kamu bilang, kamu akan nyatakan. Kamu akan nyatakan. Sekalipun di depanmu ada tantangan yang begitu berat, seperti laut Teberau. Tapi kalau Tuhan kita pernah belah laut, hari ini dia juga akan belah laut buat kita. Kalau di depan kita ada masalah, di
tengah keluargamu ada masalah yang besar kayak tembok besar Cina, Tuhan pernah runtuhkan tembok Yeriko, maka hari ini Tuhan juga akan bisa meruntuhkan tembok besar yang ada di depanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Syaratnya cuma satu. Apa tadi? Iman. Dan bagaimana iman kita dari hari ke hari bisa semakin kuat, tetap stabil minimal. Tidak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, gejlek. Iman kita bisa stabil. Bagaimana caranya? Multiplikasikan waktu-waktu saudara untuk mencari Tuhan. Lipat gandakan waktu-waktu saudara untuk mencari Tuhan. Lipat gandakan. Loh, aku kan kerja. Saya juga kerja Bapak Ibu Saudara. Saya melayani, tapi saya juga bekerja. Pastor Johannes juga bekerja. Tapi bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk tidak beriman. Untuk tidak ketemu sama Tuhan. Kita bisa menemui Tuhan kita setiap waktu. Saudara-saudara nih, kasih Tuhan. Jangan pernah membatasi roh Tuhan untuk bertemu denganmu. Roh Tuhan tidak terbatas. Di saat apapun yang kamu kerjakan, roh Tuhan itu bisa menyentuhmu. Hadirat Tuhan itu bisa menyentuhmu, saudara-saudara. Kebetulan saya juga mengajar di salah satu SD, Bapak Ibu Saudara. Dan di tengah-tengah mengajar, sering sekali saya ngajak anak-anak didik saya itu untuk nyembah Tuhan. Loh, arek-arek cilik loh, sekolah minggu, saudara-saudara. Dan kebanyakan anak didik saya ini Protestan. Tapi hari ini jadi Pantekosta semua, jadi karismatik semua gara-gara saya ya. Jadi kami sering nyembah Tuhan, kami berdoa bersama. Dan bayangkan anak kecil bisa nyembah Tuhan, menangis disentuh oleh Tuhan, dilawat Tuhan. Itu bukan hal yang mustahil, saudara-saudara. Saya percaya, saya terlalu yakin, iman kita kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Dan sekali lagi saya mau katakan, apapun yang saudara harapkan hari ini, nyatakan itu dalam imanmu. Multiplikasikan waktu-waktumu untuk mencari Tuhan. Lipat gandakan waktu-waktumu cari Tuhan. Ya, lipat gandakan waktu-waktumu cari Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab katakan, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Ada waktu di mana Tuhan akan stop semuanya. Dan kalau semua sudah stop, terlambat saudara menyesal. Justru di waktu-waktu ini adalah kesempatan yang manis untuk kita mencari Tuhan. Mari pemain musik boleh ada di tempatnya. Kita akan sama-sama hampiri Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya terlalu yakin ada maksud Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shikarala patakarala masyikaro. Terima kasih Tuhan. Di tengah segala keadaan kami tidak mau tinggalkan Tuhan. Di dalam segala peristiwa kami mau berjalan bersama Tuhan. Orang-orang yang kami kasih boleh meninggalkan kami. Orang-orang yang kami percaya menusuk kami dari belakang. Tapi kami tahu kami masih punya Tuhan. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena iman kami membuat kami percaya. Berjalan bersama Tuhan. Mungkin tertatih-tatih. Mungkin akan membuat kami terluka, menderita. Tapi kami akan melihat kanan kiri kami rebah. Tapi kami akan tetap mampu berjalan karena kami bersama dengan Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Amin. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya. Mari kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya. Aku Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku,
Katakan dengan penuh iman, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Amin. Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Imanmu kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Engkau beriman kepadanya, maka engkau pasti buktikan harapanmu akan tetap ada. Dan yang lebih baik itu Tuhan berikan untukmu. Saya tidak tahu, tapi saya sedang merasa ada seseorang yang membutuhkan Tuhan sore hari ini. Kalau firman Tuhan hari ini menyentuh hatimu, angkat tanganmu di tempat saudara berdiri. Tidak perlu lihat kanan, kiri, depan, belakang. Hari ini kita berurusan dengan Tuhan. Dia roh dan dia tahu, lebih tahu dari semua saudara-saudaramu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berseru kepada Yesus, berseru panggil namanya, sebab namanya dahsyat dan ajaib buat hidupmu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Buat engkau yang mengangkat tangan hari ini, apapun masalahmu, Tuhan mengasihimu. Aku berdoa, ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari ini ngangkat tangan. Mungkin ada yang menyerah, mungkin iman mereka mulai lemah. Mereka sedang berpengharapan tapi rasa-rasanya hampir putus asa. Tapi malam hari ini, Roh Tuhan akan menguatkan engkau. Keluargamu dipulihkan, hubunganmu dipulihkan. Damai sejahtera mengalir dalam hidupmu dalam nama Yesus. Ada di antaramu yang membutuhkan damai sejahtera akhir-akhir ini. Dan hari ini saya mau katakan, Yesus bilang, damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jangan gelisah lagi, pulanglah dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, sukacita turun untuk seluruh umatmu. Karunia iman kembali diberikan. Kuat, teguh di dalam Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Maka pulang dari tempat ini, jadilah pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Jadilah baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus tinggal diam dalam diri kami. Kami selesai dengan firman Tuhan ini, tapi perbuatan Roh Kudus tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pastor Joe yang telah kasih saya kesempatan hari ini. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak dan Ibu bersukacita sore hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua terberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari terus punya iman di dalam setiap hidup kita. Saya yakin dan percaya
ketika iman itu ada di dalam dirimu, maka yakin dan percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak PDP Abram. Biarlah kiranya Tuhan terus pakai Bapak luar biasa, semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kesehatan, keluarga, pekerjaan, terlebih pelayanan. Apapun yang Bapak kerjakan, biarlah kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan Gembala Menyapa. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang ada di Pontianak, Betani Yestoya Jombang, Betani Yestoya Blitar. Puji Tuhan, kegiatan kita sudah mulai normal dan puji Tuhan, doa malam kita, doa malam yang luar biasa, penuh dengan mujizat. Ayo, andalan kita Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus kita andalkan, maka kuasa dan karunia-karunia-Nya akan dicurahkan di gereja kita. Jadi kalau kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Nanti Roh Kudus memenuhi kita, tandanya kita berbahasa roh. Yang belum dipenuhi Roh Kudus bisa bermazmur dengan berkata puji Tuhan, haleluya. Nah waktu saudara menyembah inilah Roh Kudus luar biasa akan menolong kita. Jadi tiap doa malam, tiap kita berdoa, ayo Roh Kudus pusat andalan kita. Maka sekarang kita akan mengalami mujizat dan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah terberkati oleh ibadah malam hari ini, terlebih kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita malam hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu dengan kasih untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan yang lebih lagi malam hari ini. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan selain ucapan syukur Tuhan. Ketika kami pada malam hari ini sama-sama bisa datang mencari wajah-Mu Tuhan. Ketika Engkau melawat kami, menyertai kami dalam ibadah doa malam pada malam hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau balas memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat
dalam ibadah doa malam pada malam hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau memberkati Pastor Abraham Tuhan yang sudah memberikan berkat bagi kami semua, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati pekerjaan beliau, pelayanan beliau, kesehatan beliau, dan keluarga beliau. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau dapati ada iman di antara kami semua. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menolong dan menyertai bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Samuel Syanto Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kesehatan beliau, pelayanan beliau, keluarga beliau Kau berkati Tuhan. Juga Bapak Wakil Gembala Bapak Yoel Syanto Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati segala aspek kehidupan Bapak Yoel Syanto Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa juga untuk pembangunan gereja pusat kami di Malang, di Telaga Bodas Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Betani Yostaya Blitar Tuhan. Kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami ada dalam pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami yang pada hari-hari ini mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Kau sudah jawab Tuhan pergumulan kami yang sakit Kau sembuhkan, kami yang kekurangan Kau berkati, kami yang lemah Kau kuatkan, kami yang susah Kau hibur. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami minggu ini Tuhan. Ibadah raya pertama, ibadah anak, ibadah pemuda, juga ibadah mujizat, ibadah raya kedua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai dan melawat kami dalam ibadah-ibadah tersebut. Terima kasih Tuhan, dan sekarang izinkan hamba-Mu memintakan berkat bagi kami semua. Kekasih-kekasih-Ku, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasihku, kehidupanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keluargamu diberkati, engkau yang studi-studimu diberkati, dimanapun kau melangkah untuk kemuliaan Tuhan diberkati Tuhan, apapun yang kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan diberkati Tuhan. Kekasih-kekasihku, kau yang sudah menerima berkat, kau yang percaya, dan kau yang sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup hari, sama-sama dengan saya ucapkan haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, Tuhan menyertai, saya mencintai kalian semua.